Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan saya Aulia Nurul Aziza, mahasiswa PSDKU S1 PGSD Kampus Kebumen, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 11 Maret Surakarta. Pada video ini, saya akan menjelaskan beberapa dampak dari bencana alam terhadap kehidupan manusia dan cara mengurangi dampak tersebut. Materi ini terdapat pada buku IPA SD kelas 5 bab 8, yaitu Bumiku Sayang, Bumiku Malang, pada topik A, Bumi Berubah. Selamat menyaksikan. Pernahkah kalian melihat berita banjir, gempa bumi, atau gunung meletus di televisi seperti ini? Gempa magnitudo 4,9 yang mengguncang Bekasi kemarin malam menyebabkan kerusakan sejumlah bangunan. Pemirsa, Gunung Merapi di perbatasan Jawa Tengah dan juga Yogyakarta ini kembali meluncurkan awan panas pada Kamis kemarin. Orang penambang pasir di Ponorogo, Jawa Timur tertimpa longsor dari tebing setinggi 4 meter. Akibatnya 2 penambang yang merupakan kakak beradik meninggal dunia dan 1 penambang lainnya selamat. Air dari sumur. Pemirsa, banjir menerjang ratusan rumah warga di Karawang, Jawa Barat akibat curah hujan tinggi yang terjadi sejak kemarin sore. Warga terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman. Nah, itu semua disebut dengan bencana alam. Hari ini kita akan belajar bersama tentang apa itu bencana alam dan bagaimana dampaknya bagi kehidupan manusia. Yuk, simak baik-baik. Sebelum kita mempelajari dampak-dampak bencana alam, kita harus tahu dulu nih, apa sih yang dimaksud dengan dampak? Jadi, dampak adalah akibat atau sesuatu yang terjadi setelah sebuah peristiwa atau kegiatan terjadi. Sedangkan pengertian bencana alam adalah suatu peristiwa alam yang berdampak besar bagi kehidupan manusia maupun lingkungan alam. Adapun menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor, kebakaran hutan atau lahan karena faktor alam, dan hama penyakit tanaman. Sehingga dampak bencana alam adalah akibat atau sesuatu yang terjadi setelah bencana alam itu terjadi. Bencana alam bisa datang tiba-tiba dan kita harus tahu cara menghadapinya. Baik, langsung saja ke dampak bencana alam. Yang pertama yaitu dampak fisik dan infrastruktur. Ketika bencana datang, banyak bangunan bisa rusak parah. Rumah yang tadinya kokoh bisa roboh dalam sekejap sehingga tidak bisa ditinggali oleh seorang pun. Sekolah juga bisa saja hancur, sehingga anak-anak kehilangan tempat belajar. Bahkan jembatan yang menghubungkan antar desa juga bisa putus, sehingga transportasi menjadi sulit. Jalan-jalan pun banyak yang retak, terendam, atau tertutup reruntuhan sehingga tidak bisa dilewati kendaraan. Hal ini membuat orang-orang sulit beraktivitas seperti biasanya. Anak-anak jadi tidak bisa sekolah karena gedung runtuh, orang-orang kesulitan bekerja karena akses jalan yang rusak, bahkan bantuan pun sulit masuk karena jalur yang terputus. Semua ini membuat kehidupan sehari-hari menjadi jauh lebih sulit. Yang kedua, yaitu dampak sosial. Bencana alam juga berdampak besar pada kehidupan sosial masyarakat. Banyak orang yang terpaksa meninggalkan rumah mereka dan pindah ke tempat pengungsian. Kadang ada keluarga yang terpisah, misalnya anak kecil yang terpisah dari orang tuanya
atau anggota keluarga yang terpaksa mengungsi di lokasi berbeda. Kehidupan di pengungsian tidaklah mudah. Semua orang harus belajar berbagi makanan, air, dan tempat tidur. Mereka juga harus bersabar menghadapi keterbatasan fasilitas, serta saling membantu untuk bisa bertahan. Situasi ini membuat rasa kebersamaan dan kepedulian menjadi sangat penting. Yang ketiga, yaitu dampak ekonomi. Bencana juga bisa merusak perekonomian masyarakat. Banyak orang kehilangan mata pencarian. Jika sawah terendam banjir, petani tidak bisa menanam maupun memanen hasil panennya. Jika toko atau pasar rusak, pedagang tidak bisa berjualan, dan pembeli pun berkurang karena akses jalan yang terputus. Pabrik atau tempat usaha pun sering berhenti beroperasi karena kerusakan bangunan dan alat produksi. Akibatnya, banyak keluarga yang kesulitan mendapatkan uang untuk kebutuhan sehari-hari. Yang keempat, dampak kesehatan. Di pengungsian, masalah kesehatan sering muncul. Air bersih biasanya sulit didapatkan sehingga orang lebih mudah terkena penyakit seperti penyakit kulit, diare, dan batuk sering menyerang karena lingkungan yang kotor dan udara yang tidak sehat. Anak-anak, orang tua, dan bayi termasuk yang paling rentan terkena sakit. Selain kesehatan tubuh, bencana juga memengaruhi kesehatan mental. Banyak orang yang merasa sedih karena kehilangan rumah, takut menghadapi bencana susulan, bahkan trauma karena pengalaman yang sangat menakutkan. Jadi, kesehatan bukan hanya soal badan yang sakit, tetapi juga pikiran dan perasaan yang terguncang setelah bencana. Yang kelima, dampak pendidikan. Sekolah sering ikut rusak jika ada gempa, banjir, atau bencana lain. Gedung roboh, ruang kelas retak, meja dan kursi hancur, bahkan buku dan alat tulis banyak yang hilang atau rusak. Akibatnya, kegiatan belajar mengajar harus dipindahkan ke tenda darurat atau tempat sementara yang seadanya. Anak-anak jadi sulit belajar dengan nyaman karena fasilitas yang minim, suasana yang bising, dan kondisi yang tidak seperti di sekolah biasanya. Walaupun guru tetap berusaha mengajar, tetapi semangat belajar seringkali menurun karena keterbatasan tersebut. Pendidikan pun menjadi terhambat, padahal anak-anak tetap butuh belajar agar masa depan mereka tidak terganggu. Yang keenam, dampak lingkungan. Lingkungan juga ikut mengalami kerusakan besar saat bencana. Pohon-pohon bisa tumbang menutupi jalan, lahan pertanian terendam banjir hingga tanaman mati, dan sungai tercemar sampah serta lumpur. Hewan-hewan pun kehilangan tempat tinggalnya, baik hewan liar maupun hewan ternak milik warga. Jika gunung meletus, abu vulkanik bisa menutupi sawah, kebun, dan atap rumah sehingga merusak tanaman dan membuat udara berbahaya untuk dihirup. Jika terjadi kebakaran hutan, asap tebal menyebar ke banyak wilayah sehingga kualitas udara menurun dan membahayakan kesehatan manusia. Yang selanjutnya yaitu upaya menghadapi dan mengurangi dampak. Walau bencana alam tidak bisa dicegah, kita bisa belajar cara menghadapinya. Caranya adalah dengan mitigasi bencana. Yang pertama yaitu dengan mengikuti latihan simulasi gempa atau kebakaran. Gempa tektonik.
Alhamdulillah kita semua selamat. Yang kedua yaitu menyimpan barang penting di tempat yang aman. Yang ketiga yaitu tidak membuang sampah sembarangan supaya tidak banjir. Dan yang keempat yaitu menanam pohon agar tanah tidak longsor. Teman-teman, bencana alam memang bisa membuat kita sedih, tetapi kita juga bisa belajar banyak. Kita belajar untuk peduli lingkungan, gotong royong, dan saling membantu. Dengan persiapan yang baik, kita bisa lebih siap untuk menghadapi bencana. Yuk, kita jaga bumi bersama-sama, karena bumi yang sehat akan melindungi manusia. Terima kasih sudah belajar hari ini. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.